Oke, jadi untuk TM pertama ini kita akan belajar mengenai konsep pendidikan gizi. Saya izin off kamera ya. Kameranya agak balik. Jadi untuk capaian pembelajaran kalian pada TM pertama ini yaitu yang pertama mahasiswa bisa memahami pengertian dari pendidikan gizi, yang kedua mahasiswa bisa memahami konsep dasar dari pendidikan gizi, dan juga mahasiswa memahami latar belakang teori dari pendidikan gizi. Nah, sebenarnya kalau kalian mendukung ya, halo, kalau misalkan kalian belajar, ini suaranya balik ya? Kok di saya mendidih suaranya? Jadi kalau misalkan kalian belajar mengenai kemarin konsultasi gizi kayak gitu, ataupun komunikasi. Nah, komunikasi itu kan ada beberapa aspek ya. Aspeknya itu ada beberapa poin kayak gitu ketika kalian melakukan komunikasi. Harus ada apa aja, harus ada komunikan, harus ada komunikator, harus ada pesan atau informasinya, dan harus ada medianya. Nah, pendidikan gizi itu dia tuh adalah informasinya. Jadi informasi di sini kalau misalkan yang memberikan kayak gitu ya, dan juga yang mendapatkan sasarannya dan juga medianya nggak ada, ya informasi ini dia tidak akan tersampaikan. Kayak misalkan buku lah ya, gitu ya. Kalau buku itu misalkan penulis kayak gitu ya. Misalkan penulis itu dia tidak menuliskan pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan, misalkan novel lah ya, dia tidak mencurahkan kayak gitu isi pikiran dia dalam bentuk buku, ya nanti tidak akan tersampaikan pesan-pesan yang mau disampaikan kayak gitu. Pun sama ya dengan pendidikan gizi ataupun pendidikan kesehatan secara umum kayak gitu. Nah, ini dia harus ada yang memberikan, harus ada yang memberikan informasi, harus ada yang mendapatkan informasi, dan juga harus ada medianya. Nah, pendidikan gizi, pendidikan secara umum ya, kayak gitu, entah gizi ataupun kesehatan ataupun yang dia secara umum kayak gitu, sekarang sudah sangat mudah untuk kita akses. Kalau misalkan kalian merasa, oh, saya nggak ada biaya nih Bu untuk ikut seminar kayak gitu. Sekarang kalian sudah mudah kayak gitu ya untuk akses di YouTube ataupun ada yang ini ya live gitu di Instagram atau di TikTok, mereka memberikan informasi kesehatan ataupun lainnya kayak gitu. Nah, kalian kan dengan secara mudah ya bisa mengakses informasi tersebut kayak gitu. Nah, informasi kalau gizi ini, pendidikan gizi ini, dia tentunya lebih dikerucutkan mengenai gizi nih, atau mengenai makanan nih yang dia baik atau tidak baik ketika dikonsumsi. Nah, ini ada beberapa pengertian ya. Ini dari buku Sehat dan Bugar, ada dari Pak Sudarmo, dan juga dari WHO 87. Nah, sebenarnya di sini ya hampir sama kayak gitu. Jadi dia secara tujuan itu adalah yang ini seperti ini ya. Di buku sehat ini tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pengetahuan itu sebenarnya secara dasar yang pertama itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Kayak gitu ya, informasi itu dia untuk meningkatkan pengetahuan. Makanya kan ada step-stepnya ya. Dia tahu ada perubahan pengetahuan, ada perubahan sikap, ada perubahan praktisnya, ya gitu. Kalau dia hanya sekedar tahu, ya udah dia just to know aja, just know aja. Kayak kalian deh kayak gitu. Kalian tahu bahwasanya oh ini makanan junk food itu kalau misalkan dia berlebihan itu akan nggak baik nih. Itu masih sekedar dia ini ya, apa namanya tahu kayak gitu. Sebentar ya.
Jadi kalau tahu yang tadi ya, jadi step yang pertama tahu ya hanya tahu. Kalau dia sudah menuju ke step selanjutnya sikap gitu. Jadi dia tahu dan dia sadar gitu. Oh ini junk food ini adalah nggak sehat gitu. Nanti tingkatan yang terakhir, sebentar ya. Oke, yang selanjutnya itu secara praktis. Jadi kalian dari tahu, terus habis itu memang sadar bahwasanya itu nggak bagus ya konsumsi makanan tersebut secara berlebihan, dan kalian mempraktekannya mengurangi nih konsumsi junk food kayak gitu. Jadi informasi yang diberikan itu outputnya ke sasaran itu dia bermacam-macam. Ada dia tahu saja, oh dia sampai perubahan sikapnya, oh dia sampai ke perubahan perilakunya atau ke praktisnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lihat seminar yang dia hanya satu arah, nah itu bisa jadi outputnya tuh hanya sekedar tahu aja. Itu kalian kan kemarin belajar ya metode-metode untuk mendidikan ataupun konsultasi gizi sesuai dengan besaran kelompok. Nah itu bisa mempengaruhi nih output dari pengetahuan mereka, apa sekedar tahu atau dia ada perubahan sikap atau sampai ke perubahan perilaku atau praktisnya. Terus ini menuju ke tujuan ya, tujuan dari pendidikan gizi. Jadi yang pertama mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif, yang dia dihubungkan dengan makanan dan juga gizi. Nah ini semuanya sudah pasti tahu lah ya, kayak gitu. Jadi memang secara tujuannya ingin ada perubahan perilaku nih, sampai ke praktisnya gitu. Tapi kalau misalkan sekedar tahu atau dia hanya sadar kayak gitu, itu sudah merupakan suatu nilai plus ya. Sudah tahu itu sudah nilai plus bagi sasaran kita. Berarti kita sudah berhasil nih. Kalau biasanya kalian evaluasi pengetahuan kan lewat ini ya, lihat pre-post test misalkan. Yang kalian nilai kan sebenarnya hanya sekedar dia tahu atau enggak. Nah, tapi sudah jadi nilai plus, berarti dia sudah ada peningkatan pengetahuan nih. Dari sebelumnya pas waktu kalian belum ngasih pendidikan gizi, ibunya nggak tahu mengenai ASI eksklusif misalkan. Ibunya nggak tahu mengenai peranan penting ASI eksklusif. Tapi setelah kalian memberikan pendidikan gizi kepada mereka, mereka tahu, oh bahwasanya ASI eksklusif tuh dia sampai 6 bulan nih. Oh, kalau pas waktu ASI eksklusif itu ibu hanya memberikan ASI eksklusif saja. Kayak gitu. Terus pentingnya ASI eksklusif bagi bayi dan ibu itu apa? Nah, ibunya sudah ada peningkatan pengetahuan. Sikapnya ibunya sudah mulai melakukan, mulai sadar untuk melakukan. Kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi kurang konsisten gitu ya. Karena secara praktisnya dia belum ada komitmen untuk melakukannya itu. Itu. Terus yang kedua di sini ada upaya perbaikan. Jadi peningkatan mutu gizi perseorangan maupun mutu gizi masyarakat. Nah, setelah tadi yang pertama ini ada perubahan perilaku, ini pasti akan berubah kayak gitu gizinya dia. Oh, sudah tahu nih tadi ASI eksklusif itu dia penting. Secara psikologi bisa ini ya apa namanya? Bisa mempererat gitu ya hubungan antara ibu dan anak, secara kesehatan itu bisa memperkecil infeksi kepada anak kayak gitu. Nah, jadi gizinya anak juga tercukupi. Gitu. Jadi di sini adalah peningkatan status gizinya si anak gitu. Nah, yang di bawah ini adalah program-program yang bisa, sebenarnya ini hanya contoh aja ya. Ini program-program ini bisa kalian lakukan salah satu atau salah duanya kayak gitu ya untuk pendidikan gizi. Jadi yang pertama ini perbaikan pola konsumsi makan sesuai dengan gizi seimbang. Ini kalian sudah holas ya, udah finish, udah tahu kayak gitu. Terus yang kedua perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan juga kesehatan. Ini bisa dilakukan di semua kelompok umur ya. Tapi tentunya kalian harus tahu
Bagaimana cara berbahasa ketika sama anak kecil, bagaimana cara berbahasa ketika sama siapa ya? Ketika sama lansia, kayak gitu. Dan juga materinya, kayak lamanya, gitu kalian harus tahu ya, sesuai dengan sasaran dan juga masalahnya. Terus yang terakhir, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini juga bisa dilakukan di tingkat tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi kalian bisa nih nanti kalau kalian praktek gitu ya MSPM di rumah sakit mengenai food service, kalian akan diberikan fasilitas untuk memberikan edukasi kepada penjamah makan. Jadi di situ kan kalian tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mereka, misalkan mengenai hygiene sanitasi, mengenai bagaimana cara mendata kayak gitu, mendata barang masuk, barang keluar. Gitu ya, itu contohnya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada sasaran pendidikan gizi, itu ada individu, kelompok dan juga massa ya. Di sini disesuaikan sama besaran sampelnya ya atau populasinya ya kayak gitu ya. Kalau individu tentunya metodenya akan berbeda. Nah, kalau di sini contohnya konseling sama konsultasi. Masih ingat perbedaan konseling sama konsultasi? Ada yang mau ini berpendapat perbedaannya apa? Apa perbedaannya konseling sama konsultasi? Lupa nih. Ada yang tahu nggak? Aduh, ini sudah diberikan nih, ayo apa? Konseling sama konsultasi itu perbedaannya apa? Lebih kepada apa nih? Kalau konseling itu hubungan yang bersifat komunikasi dua arah, Bu. Terus? Kita aja nggak apa. Terus apa? Masih. Jika konsultasi itu terdapat ada konselor yang konseling dengan orang ketiga itu, Bu. Oke. Selain Putri, ada yang mau menambahkan bedanya konseling sama konsultasi itu apa? Nggak inget nih, Bu. Masih ini ya, masih liburannya terlalu lama kemarin gitu ya. Jadi konseling sama konsultasi itu sebenarnya sama-sama dua arah ya, cuma posisinya aja dia yang berbeda. Kalau konseling ini posisi antara konselor dan juga apa namanya respondennya atau kliennya itu sama posisinya setara. Kalau konsultasi itu nggak setara, yang lebih tinggi itu adalah konsultannya gitu. Pun juga sama di sini bedanya itu konseling sama konsultasi itu lebih kepada alternatif pemecahan masalah. Karena konseling ini dia setara ya posisinya, jadi klien itu dia bisa diberikan alternatif pemecahan masalah. Kalau konsultasi enggak, konsultannya itu dia sudah memberikan keputusan. Keputusan apa nih intervensi yang harus kamu jalani kayak gitu. Kalau konseling dia masih ada alternatif beberapa disesuaikan dengan kemampuan dari si kliennya. Si kliennya kira-kira sanggup yang mana nih? Kayak gitu. Ini dua-duanya sama ya. Dia itu perlu komitmen. Konseling ini walaupun dia diberikan alternatif intervensi, dia harus mempunyai komitmen terkait dengan keputusannya. Konsultasi juga sama, walaupun dia sudah diputuskan kayak gitu intervensinya apa, nah itu dia juga harus bisa komitmen.
Kayak gitu. Nah, kalau individu ini kembali lagi nih ke atas nih, dia lebih ke membina perilaku yang baru karena lebih secara private ya. Jadi untuk masalahnya pun dia ada perbedaan. Kayak misalkan kalian di rumah sakit kayak gitu. Orang A, yang A dia punya masalah nih mengenai hipertensi. Sama-sama A sama B ini dia mempunyai masalah hipertensi. Cuma masalah yang beda bisa jadi yang pertama untuk grade hipertensinya berbeda. Untuk kebiasaan makanannya ternyata berbeda. Untuk support keluarganya ternyata berbeda. Perbedaan inilah yang nanti bisa membedakan alternatif atau solusi atau intervensinya nanti. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini adalah kelompok. Nah, dinamakan kelompok ini karena dia mempunyai karakteristik yang sama ya. Jadi di sini misalkan anak sekolah kayak gitu. Berarti dia masuknya kelompok karena dia sama-sama misalkan SMA kayak gitu atau dia umurnya berapa sampai berapa gitu. SMA 17 sampai 16 sampai 18 kayak gitu. Terus hal yang perlu diperhatikan di sini adalah besarnya kelompok dan juga latar belakang. Nah, ngapain kita perlu memikirkan besarnya kelompok nih? Misalkan nih, kalian mau edukasi di kelas A sama kelas B. Nah, kalian pisah gitu, melakukan pendidikan gizinya kalian pisah. Yang satu dia siswanya adalah cuma 10, yang satunya 30. Nah, dengan besaran kelompok ini, kira-kira apa yang harus kalian lakukan nih sebelum melakukan pendidikan gizi? Apa kira-kira? Apa kira-kira yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memberikan edukasi tuh? Nah, ini kalau online tuh nggak ada yang jawab ya. Jawab nih apa, nunggu temennya jawab, kayak gitu. Harus nunggu ditunjuk, gitu ya. Jadi kalau besaran kelompok itu bisa menentukan metodenya, kawan-kawan, sekalian semuanya. Kan kemarin sudah belajar mengenai metode ya, metode snowball, metode apa tuh namanya, metode peran, kayak gitu, FGD, kayak gitu. Nah, semakin besar atau semakin kecil itu metodenya berbeda. Nah, ini juga bisa dilihat dari latar belakangnya juga nanti. Misalkan kalian mau ini nih, kita beda lagi nih, kita ke kader nih, kayak gitu. Kader dia sudah punya basic pengetahuan tentang gizi, kader posyandu ya, sudah punya basic pengetahuan mengenai gizi, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita sistemnya itu edukasinya kayak ini nih, kayak seminar misalkan ya, nah itu mereka ya udah tahu terkait dengan pengetahuan, terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, terus apa nih yang kita mau gunakan metodenya? Bisa pakai FGD, kayak gitu ya, group discussion, atau bisa bermain peran, kayak gitu. Supaya memang si ibunya tuh semakin tahu dan juga semakin pengetahuan itu semakin istilahnya kalau kalian itu tuh semakin terikat kayak gitu loh pengetahuannya. Nempel gitu pengetahuannya. Jadi harus kita lihat juga latar belakang di sini bisa termasuk pengetahuan juga ya di sini ya. Contohnya kayak Kader Posyandu tadi. Terus selanjutnya di sini adalah masa. Masa ini berarti dia lebih banyak ya. Jadi tidak membedakan gender, umur pekerjaan dan status ekonomi. Kalau di kelompok tadi masih sama nih, umurnya masih sama. Pekerjaannya masih sama nih, misalkan kader posyandu kayak gitu. Kalau masa dia ya nggak pandang bulu ya, istilahnya ya semuanya bisa ikut kayak gitu. Tapi dia tujuannya berbeda nih, tujuan untuk pendidikan gizi untuk masa, kelompok maupun individu. Kalau ini adalah supaya peningkatan awareness-nya, kesadarannya aja. Jadi bisa taunya itu dia lebih penting, step taunya tuh dia lebih, level taunya tuh dia lebih prioritas. Kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau masa ini lebih
kebanyakan ya, itu kebanyakan searah. Gitu, kayak pidato-pidato itu searah.